Jadi leadership dimanapun diharapkan perubahan ke arah kesuksesan. Ya. Di level perusahaan, di level komunitas, di level pribadi, seorang leader itu memang sebaiknya dan seharusnya membawa kesuksesan. Ya. Nah, disinilah pentingnya. Ya. Pertanyaannya, leadership itu dimulai dari mana? Tidak semua orang memiliki kemampuan leadership yang sama kualitasnya. Bisa memang sudah bakat, bisa karena edukasi. Ya. Tapi yang jelas, yang namanya leader itu minimal adalah untuk diri sendiri. Nah, minimal adalah untuk diri sendiri, teman-teman ya. Sebelum kita berpikir yang skala lebih luas, ya kita berpikir kita leader untuk diri sendiri. Kalau kita bisa mampu memimpin diri sendiri, maka secara langsung itu akan memengaruhi lingkungan kita. Entah lingkungan kerja, lingkungan sosial, lingkungan keluarga, sebagainya. Nah, artinya apa? Kalau kita berbicara dalam suatu perusahaan itu dibentuk oleh visi misi, di breakdown dalam bentuk culture, ya, dan akan membentuk environment, lingkungan kerja dari suatu perusahaan. Ya. Dalam perusahaan dibentuk dalam bentuk departemen-departemen, divisi-divisi. Di dalam divisi itu juga ada tim-tim sendiri. Dan di dalam tim itu terbentuk oleh perorangan. Artinya apa? Itulah yang disebut people is the most valuable asset of the company. Ya. Jadi dimanapun perusahaan, entah perusahaan baru, perusahaan established, startup, dan sebagainya, people ini is the most valuable value. Apanya yang paling value dalam diri seseorang itu? Ya itulah salah satu mengenai leadership. Dalam perusahaan, ya, kalau kita pelajari struktur organisasi dalam perusahaan, ya, biasanya level yang paling bawah staff, ya, kalau kemudian supervisor, kemudian manager, GM, director, dan seterusnya. Kalau di level bawah itu yang dibutuhkan memang ada level skill. Staff harus bisa skill marketing, harus bisa skill, dan sebagainya, skill. Tapi sudah naik supervisor, kemampuan leadership itu sudah mulai dibutuhkan. Ya, sudah bukan skill lagi, sudah level leadership. Naik lagi level manager, manajemen. Berarti sudah bicara seseorang itu bukan hanya mampu memimpin, tapi juga kemampuan manajemen. Artinya apa? Kemampuan leadership dan manajemen itu berbeda, tapi berhubungan. Sampai GM, director. Intinya apa? Semakin naik ke atas, yang dibutuhkan itu bukan hanya skill lagi. Karena seorang leader yang paling atas itu tidak perlu skill, karena sudah lewat. Skill juga dilakukan oleh staff supervisor dan sebagian manajer. Jadi apa kemampuan yang dibutuhkan paling atas? Yaitu leadership. Semakin bagus leadership, maka peluang naiknya semakin bagus. Karena leadership ini bahan untuk performance, bahan untuk hal positif lain. Selain leadership, ada namanya strategic thinking. Nah, jadi teman-teman harus tahu kalau ingin naik ke atas, karyawan, ya kemampuan leadershipnya itu di ranah organisasi perusahaan. Tapi leadership ini juga dibutuhkan untuk diri kita sendiri dan sosial. Nah, di gambar ini menunjukkan bahwa harus dimulai dari kemampuan memimpin diri sendiri. Ya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Berpendapat, berkomentar, fitnah, caci maki, umpatan mungkin? Ya, ini kita bikin santai ya. Kebetulan tadi sore saya juga baru selesai mengajar di suatu public training juga. Nggak ada pertanyaan. Ada yang mau tanya? Pemimpin membentuk formasi untuk tujuan bersama, katanya ya. Berikutnya, haruskah pemimpin itu dipilih hanya berdasarkan
Apakah karena latar belakang pendidikan formal? Oh, kalau mau jadi rektor harus S2, S3. Kalau mau jadi memang dibutuhkan. Ya, kalau saya karyawan S1, S2, S3 butuh. Atau dipilih berdasarkan persepsi publik. Wah, orang ini punya pengaruh, orang ini hebat, orang punya networking. Atau status sosial ekonomi. Kaya tidaknya. Raffi Ahmad artis kaya. Tapi apakah dia bisa jadi pemimpin yang baik? Tidak mesti juga. Atta Halilintar YouTuber. Apakah bisa jadi pemimpin? Bisa, minimal buat diri dan keluarganya. Maaf. Kemudian jadi apa seorang bisa mempengaruhi orang lain saat ia tidak memiliki status formal? Nah, kita belajar bicara tentang leadership yang lebih dalam. Ada yang mengatakan, saya bisa mempengaruhi orang kalau saya diangkat jadi pemimpin nih. Tapi ada juga yang bilang, tanpa status pun saya bisa memimpin. Jadi pertanyaannya adalah, memimpin itu apakah kan? Atau tanpa itu pun bisa memimpin? Jawabannya adalah seorang pemimpin. Kita leadership, ilmu kepemimpinan. Ya, leadership dan bos itu tiga hal yang ya. Leadership, ilmu kepemimpinan, leader ya pemimpin, kalau bos beda lagi. Nah, apa bedanya bos dan leader? Bisa ada yang bantu jawab nggak? Apa bedanya leader? Kalau menurut saya tuh bos itu lebih pada apa ya? Bos tuh pada memerintah kali, Andis. Pemerintah ya? Pemerintah. Jadi kalau leader itu mungkin lebih banyak berjuang bersama-sama lah dengan anggotanya kayak gitu. Wah, Pak Agus ini sudah lulus, gak usah. Terima kasih. Jawaban kedua dapat permen ya. Jawaban ketiga dapat permen 1 karung. Silakan ambil di Sepeda aja, Pak Andis. Sepeda. Oh, siap. Oh, sepeda. Oh iya, nanti saya kirim secara online. Fotonya berarti ya. Betul sekali ya. Jadi pertanyaannya adalah seorang pemimpin itu bisa memimpin bukan karena jabatan. Karena bisa jadi seorang pemimpin menjabat sesuatu tetap nggak bisa memimpin. Itulah bedanya leader dan bos. Ya. Dan kita bicara leadership yang tentunya berhubungan dengan leader itu sendiri, bukan tentang bos. Pertanyaan, apa yang membuat seorang tanpa atribut formal pun bisa menjadi sangat karismatik? Nah, kita belajar di situ. Jadi jawabannya adalah seorang pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk. Ada seorang nggak bisa memimpin, akhirnya belajar ilmu kepemimpinan, bisa. Tapi ada juga orang nggak belajar ilmu kepemimpinan, dia sudah punya bakat, given. Bicarakan bukan itu, tapi leadership new age, abad baru, leaders without titles. Seorang pemimpin bisa memimpin tanpa harus menjabat sesuatu. Kalau saya jadi anak buah dari atasan dan saya bisa mempengaruhi atasan saya, itu sebenarnya kita sudah leader. Bukan secara struktural, tapi secara filosofi leadership itu sendiri. Di sini kita akan belajar 6 powerful attribute, hal-hal yang menjadi top atribut utama. Jadi kepemimpinan itu ada apa? Banyak. Leadership adalah bicara motivasi, leadership adalah bicara motivasi, inspirasi, leadership adalah bicara coach, counseling, dan sebagainya. Betul itu semua. Namun, kalau orang itu tidak bisa memengaruhi orang lain, berarti leadership. Jadi leadership bicara kemampuan mempengaruhi, teman-teman. Ya. Kemampuan mempengaruhi. Itu. Ya. Andis boleh tanya? Boleh Pak Agus. Influence, mempengaruhi. Itu saya ingat kok dengan tokoh wayang, Pak Andis. Namanya tuh Sengkuni. Waduh,
Sengkuni nih. Mungkin ini negative influence kali ya. Dia mempengaruhi secara negatif. Iya. Atau kalau di zaman sekarang mungkin tukang fitnah, tukang apalah kayak gitu ya. Yang dia bisa mempengaruhi orang tapi ke arah yang negatif. Iya. Pertanyaan saya, apa influence seperti itu juga bisa orang yang mempunyai leadership yang bagus? Itu Pak Anies. Ya, leadership ini kan tujuannya untuk kesuksesan ya, Mas. Sehingga definisi sukses orang itu bisa beda dengan, jadi leadership itu kan untuk mencapai sukses dengan cara influencing ya. Nah, sekarang tinggal prakteknya, ada leadership yang ke arah negatif, ada yang positif. Kalau secara proses dan memahami definisi leadership itu sah-sah aja, Mas. Itu secara leadership ya. Orang itu memimpin dengan cara yang negatif. Sampai tercapai juga kan? Tapi ada juga yang memimpin nggak pakai seperti itu, tercapai juga. Nah, jadi kita definisi kemudian secara proses. Tapi kalau kita ngelihat dari etika dan sebagainya, ya itu nggak benar juga. Pemimpin maling, salah nggak? Salah. Meskipun jadi pemimpin maling, tapi itu benar. Nah, ini yang disebut leadership secara universal. Ya. Semoga menjawab ya, Mas Agus. Ya, Pak Andis. Siap. Jadi Mas Agus mau jadi apa nih? Mau jadi buzzer atau buzzer? Ya, kayak buzzer itu ya. Iya. Dia kan bisa mempengaruhi opini publik dengan buzzer itu. Mereka buzzer influencing, tapi bukan melalui pemimpin. Mereka memimpin secara opini, membentuk opini. Itu bagian dari kepemimpinan sih memang. Ya. Nah, berarti ini pertanyaannya gini Pak Andis ya. Ya. Perbedaan antara influencer sama leadernya itu di mana gitu? Kemampuan influencer itu bagian dari leadership. Nah, jadi kalau kayak bentuk bulat lingkaran, ya leadership di dalamnya. Nanti saya jelaskan sebagian hal yang berhubungan dengan leadership. Leadership kan macam-macam. Leadership itu ada yang bicara kemampuan memengaruhi, ada kemampuan motivasi, kemampuan inspirasi, coach and counseling, bagian dari leadership. Tapi kan kita mengkerucut ke 6 hal aja, gitu ya. Nah, tapi yang paling powerful ya leadership tentang kemampuan memengaruhi. Karena kemampuan mengaruhi itu tidak harus menjabat sesuatu. Semoga bisa menjawab ya Bu ya. Oke, pertanyaan bagus, dapat permen dulu semua. Silakan minta ke Bu Puji ya. Jadi memengaruhi tanpa kekuasaan itulah kunci dari leadership. Ya, kita bisa memengaruhi orang karena jabatan. Itu sudah biasa, ya. Tapi kalau kita mampu memengaruhi orang tanpa kita that is the real leader. Jadi kekuasaan itu bukan dalam memimpin. Karena tidak semua pemimpin bisa jadi tidak semua pimpinan bisa jadi pemimpin. Ingat ya, pimpinan dan pemimpin. Kalau pemimpin bisa jadi suatu saat jadi pimpinan tergantung kesempatan. Tapi ya karena dia memimpin karena jabatan, tapi bisa jadi orang punya kemampuan sebagai pimpinan, punya kemampuan memimpin, tidak semua. Nah, ini namanya kita belajar dulu yang paling basic tentang leadership. Nah, inilah namanya atribut leadership piramid ya. Jadi untuk bisa cari orang itu macamnya. Pertama dari secara fisik. Nanti saya jelaskan satu-satu. Apa yang dimaksud? Kemudian seksual. Sociability. Keempat secara emosional. Berikutnya personality dan moral ability. Nah, yang pertama fisikal. Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini, siapakah di antara keempat pemain yang memiliki leadership paling baik? Wah, ini kalau dari fotonya ini kelihatan umum. Kalau update-nya sudah nggak ngikuti sepak bola zaman sekarang nih. Kira-kira kalau dari penampilan yang kelihatan sebagai pemimpin yang mana nih? Coba sharing coba. Mungkin kalau saya milihnya David Beckham kali ya. Wah, mirip sama Pak Agus ini kayaknya. Oke, kenapa ngelihat David Beckham?
Siapa? Kenapa? Totti. Totti. Oke. Kenapa David Beckham, Mas Agus? Karena dia kan jadi kapten kayaknya, Andis kalau nggak salah ya, dia pernah jadi kapten di klubnya. Oke, jadi Mas Agus ngelihatnya karena dia sudah menjabat sesuatu. Ya. Oke, kalau Pak Roy, kenapa Pak Roy? Ya, karena Totti asli klubnya sama juga menjabat sebagai kapten. Dan memang leadership-nya kelihatan waktu di lapangan. Siap. Kenapa nggak milih Ronaldinho dan Roberto Carlos? Kurang kayaknya, kurang kelihatan. Ini subjektif apa objektif nih, Pak Roy? Kalau dari gantengnya sudah kelihatan David Beckham sama Totti. Ronaldinho sama Roberto Carlos kalah ganteng. Ini kita belajar tentang physicality. Kadang-kadang orang itu berkarisma karena penampilan. Ya. Ditambah. Nah, jadi memengaruhi orang itu juga bisa dari penampilan. Oh, kalau teman-teman melihat ya, orang perbankan, orang misalkan pramugari atau perusahaan-perusahaan seragam. Kenapa sih seragam itu dibuat? Adalah tujuan untuk mempengaruhi orang agar orang itu yakin dengan reputasi perusahaan. Awal-awal tahun 2013 waktu saya waktu awal-awal Gojek ya, itu kenapa harus pakai jaket? Karena kalau nggak pakai jaket di awal-awal orang itu nyari Gojek lewat aplikasi, nggak pakai Gojek nggak pakai jaket, orang mikir ini Gojek beneran atau Gojek pangkalan kan itu. Seragam itu bagian dari penampilan ya. Jadi mempengaruhi orang itu bisa dengan penampilan diri kita, penampilan kantor, penampilan apapun yang sifatnya physically itu orang lain. Jadi penampilan ini juga bisa mempengaruhi. Nah, kalau orang sudah bisa mempengaruhi orang lain dengan setidaknya dengan secara fisik aja, berarti sebenarnya dia sudah bisa mempengaruhi. Sudah ada porsi kemampuan leadership-nya. Itu. Ini kita belajar yang pertama main physically. Nah, ini adalah beberapa poin tentang penampilan ya. Apian, kebersihan anggota tubuh, postur tubuh, kebugaran tubuh ya. Kalau teman-teman ngelihat kalau mau jadi polisi yang cari tinggi-tinggi tuh. Saya masih inget tuh. Waktu saya kecil tuh saya dulu sering masih ketangkap polisi itu kadang-kadang lihat kenapa sih polisi lalu lintas itu polisi lalu lintas itu tinggi-tinggi. Ternyata memang itu salah satu syarat karena kalau polisi tinggi-tinggi kan kelihatan berwibawa ya polisi ya. Jadi itu salah satu untuk mempengaruhi. Nah, jadi pertama kita harus tahu bahwa untuk mengaruhi orang lain dari sudut pandang secara penampilan. Kedua, dari intelektual. Ada imagination is more important than knowledge. Wah, keren banget deh. Knowledge is limited, but imagination tidak limited. Wah, ini bedanya knowledge dan imajinasi. Orang-orang yang bisa mempengaruhi dunia, contohnya Steve Jobs, itu juga karena dimulai dari kemampuan intelektualnya. Ya. Kayak melon atau telon. Siapa Pak Roy yang mengirimkan pesawat kayak film Tintin sekarang yang terkenal? Elon Musk. Kelon ya. Nah itu karena kemampuan otaknya dari project yang tidak mungkin jadi mungkin, sehingga dia bisa mempengaruhi dunia, sehingga dia punya akhirnya orang melihat dia. Nah, itu dari intelektual. Jadi kemampuan kedua adalah kemampuan mempengaruhi orang lain berdasarkan ilmunya, knowledge-nya, sehingga orang teman-teman jadi dokter, dosen, siapapun yang punya ilmu itu orang terpengaruh ya. Karena apa? Ilmunya.
Jadi yang kedua adalah kita bisa menjadi pemimpin dengan cara ilmu yang kita miliki. Semakin bagus ilmunya, semakin bisa mempengaruhi orang lain. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Sharing, berpendapat, komentar, ditanya-cancang, caci maki dan sebagainya. Ini ada teman-teman yang belum masuk. Iya Pak Andis, ada yang mau masuk Pak Andis. Ya ini sudah di-join mulai tadi, tapi tidak bisa. Coba ini saya nggak tahu kenapa ya, mungkin lagi error. Bentar ya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Berpendapat, komentar? Mau tanya, Silakan Bu. Ipit Mas. Oh iya, gimana? Mas itu berarti first impression itu di fisikal nggak? Kalau leadership itu? First impression dari apa? Dari fisik atau dari komentar? Kalau fisik kan kadang dipermak tapi kan nggak bisa full ya Mas. Ya. Kira-kira yang dipermak apa? Ya. Kalau first impressionnya pertama itu adalah fisikal. Ya. Misalnya ya kan ada orang yang dikaruniai sudah oke, tapi karena dia harus jadi leader supaya bisa Ya, pertanyaan bagus. Memang tiap orang punya kelebihan. kira yang bisa standing. Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus. Kira-kira kalau cantik gak ganteng gimana dong? Makanya ada atribut itu mempengaruhi itu. Kalau kita penampilan, kita harus dengan ilmu. Nah, kalau ilmu nggak kuat, kita dengan nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, makanya tiap orang punya 6 hal itu, tapi ada yang kuat di salah satu. Kalau saya nggak ganteng, nggak cantik, gimana dong mempengaruhi orang dengan ilmu? Albert Einstein nggak ganteng, nggak cantik, nggak cantik, nggak ganteng, tapi ilmu. Makanya kita belajar cara orang itu dari mana yang ada dalam diri saya. Karena tiap orang punya kelebihan kekurangan. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Nah, ini yang intelektual ya. Jadi dengan ilmu. Nah, kalau bicara intelektual ini ada namanya logical thinking, creative thinking, practical thinking. Jadi namanya intelektual, kecerdasan itu bukan kecilnya IQ. Ya. Tapi orang cerdas ternyata imbang dan otak kiri ya. Otak kanan bicara kreatif, imajinasi, tidak terstruktur, inspirasi, ya pokoknya yang tidak urut-urut ya. Sedangkan kalau otak kiri yang sifatnya terstruktur, sistem fakta, data. Nah, contohnya kalau orang-orang artis, seniman itu otak kanan ya, karena ya tidak teratur, dominnya otak kanan, spontanitas, kreativitas. Makanya orang seniman, artis memang otak kanan. Kalau otak kiri ya tipe-tipe orang yang terstruktur, sistematis, secara proses step by step, nggak bisa loncat. Terus ilmuwan, IT, orang audit, finance, ya, dosen itu termasuk banyak otak kiri. Kita belajar orang cerdas, ternyata orang cerdas itu imbang. Kapan menggunakan otak kanan kreativitas, kapan menggunakan otak kiri. Contohnya, ya. Si hukum Newton itu ditemukan oleh Newton karena apel yang jatuh dari pohonnya, kan gitu ceritanya ya. Suatu ketika mungkin si Newton ini di dalam laboratorium, mungkin keluar ruangan, duduk mau chatting, nggak ada sinyal zaman dulu kan. Kalau sekarang kan duduk-duduk harus pakai sinyal gitu. Keluar, duduk dekatnya, tiba-tiba pohon apel jatuh, ding, dekat dia. Dia langsung berpikir. Nah, jadi sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang tidak sistematis, sesuatu yang itu memang ranahnya otak kanan, kreativitas. Nah, karena itulah akhirnya si Newton terinspirasi. Akhirnya setelah dia dapat kreativitas itu, tertrigger sesuatu yang spontan, ya, akhirnya pikir. Nah, dari awalnya kreatif, akhirnya nyambung ke analitis. Dia mulai menstrukturkan cara-cara tahapan-tahapan untuk memahami situasi itu. Nah, itulah namanya
orang jenius. Tapi kalau orang cuma fokusnya kreatif saja, nggak mau otak kiri, demikian juga orang otak kiri, nggak mau otak kanan, itu belum jenius. Makanya itu disebut keseimbangan, ya. Keseimbangan. Nah, jadi semakin kita imbang, berarti otak kita makin bagus. Dan itu secara langsung nggak, pada saat kita berbicara dengan seorang, kemampuan intelektual itu akan terlihat, ya. Jadi teman-teman harus belajar menyeimbangkan otak kanan, otak kiri, sambil jangan lupa suka makan otak-otak, ya. Masuk. Tuh, jangan lupa dikirim Pak Eko. Kemudian kemampuan yang berikutnya, personality. Ya, jadi emosional ini bukan hanya bicara memahami orang lain, tapi juga memahami diri. Nah, ini yang paling penting ya. Kecerdasan itu kan ada IQ, EQ, dan spiritual. IQ bicara core. Kecerdasan emosional jauh lebih luas. Kemampuan memotivasi diri, kemampuan percaya diri, yakin, sungguh-sungguh pantang menyerah, itu termasuk kemampuan emosional. Dan kemampuan itu jika kita memilikinya berarti kita kemampuan leadership emosional minimal untuk diri sendiri. Baru tahap berikutnya namanya leadership emosional yang berhubungan dengan orang lain. Nah, kita bisa lain, nggak yakin jadi yakin, orang nggak menjadi termotivasi, kita bisa menginspirasi orang. Nah, berarti kita ranahnya sudah di level eksternal diri kita. Nah, jadi leadership itu yang ketiga adalah kemampuan mengelola rasa. Kalau semakin kita bisa memotivasi diri sendiri, maka biasanya lebih mudah memotivasi orang lain. Kalau kita bisa mampu mengintrospeksi diri sendiri, maka lebih mudah orang lain. Jadi semua lihat dari diri sendiri. Ini kemampuan emosional. Apa itu teman-teman kira-kira yang dilihat di video ini? J'étais embarqué dans un camion de livraison, et puis j'atterris ici. Oh, c'est incroyable. Hein? T'entends ça, chérie? Bah oui, c'est fou. Ini jadi adalah dia si orang berusaha memengaruhi suami dari seorang perempuan. Kenapa dia tiba-tiba bisa masuk dalam ke dalam lemari menceritakan kisahnya seperti itu. Coba secara intelektual gitu ya. Ini contoh. Jangan dilakukan hal yang sama. Kemudian adalah kemampuan ability. Ya, jadi kemampuan ability adalah kemampuan beradaptasi dan berinteraksi. Nah ini. Seorang pemimpin tadi yang saya bilang makin naik ke atas itu biasanya pasti kemampuan sosial sudah bagus. Merangkul banyak orang. Karena dia bisa mengintegrasikan. Ya, jadi semakin orang itu punya kemampuan, berarti dia sebenarnya sudah punya dasar kemampuan memimpin. Ya. Nah, kalau kita bicara personality itu sebenarnya ya, self-awareness, confidence, dan tadi yang saya sempat sebelum bisa menilai orang lain, nilailah diri. Ya. Apa itu? Kita tahu nggak tentang diri kita, ya? Kelebihan kekurangannya, ya? Itu contoh self-awareness. Confidence.
kepercayaan diri. Bagaimana kita? Baru memotivasi. Nah, ilmu ini juga diimplementasikan kita memimpin orang lain. Ya, kita tahu kelebihan kekurangan orang lain, mereka, bagaimana membuat mereka confident, kemudian bagaimana membuat mereka ini ilmu yang basic dan wajib kita miliki. Nah, teman-teman, kalau lihat di sini, teman-teman apa komentarnya? Silakan berkomentar. Apa komentar pesan kalau gambar ini? Kucing melihat dalam kaca, dia melihat di dalam kaca, ternyata apa? Ternyata singa. Wah. Kira-kira apa? Kita petik di sini, teman-teman. Ada yang komentar? Oke. Halo, teman-teman. Kalau menurut saya Pak Andis itu adalah persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Kita itu melihat diri kita seperti apa? Seperti kucing atau seperti singa? Oke. Mau ditambahin mungkin? Sudah? Ya, sudah Pak, sudah. Nah, image Pak, katanya Mas Handri dari Mas Hestu. Berbeda dengan bayangan Pak. Oke, betul. Memerintah. Baik. Ini filosofi yang bagus ya teman-teman ya. Filosofinya adalah seorang cermin. Dia melihat dirinya di dalam cermin. Saya adalah. Kita tadi membahas tentang kepercayaan diri pasti. Ya. Jadi sangat penting sekali berpikir positif tentang diri kita. Sebelum kita bisa memotivasi orang, meyakinkan orang, kita dulu lihat. Ini sebenarnya pelajaran simpel ya, teman-teman bisa belajar di depan kaca. Kalau dulu waktu belajar awal-awal, ya saya juga sering di depan kaca ngelihat, memotivasi. Saya adalah. Saya melihat. Tapi kalau misalkan ini gambarnya, tikus, kucing ngelihat di dalam cermin, saya adalah tikus. Ya, capek deh. Nah, artinya apa? Melihat diri sendiri itu harus positif, harus sesuatu yang besar. Ya. Kalau kita jadi manajer, ingin jadi direktur, saya adalah direktur. Wah, seperti itu. Lihat, saya adalah staf biasa aja. Kalau kita pengusaha, saya adalah pengusaha sukses. Kalau sekarang belum sukses, nanti insya Allah akan segera sukses. Harus seperti itu. Ini cara melihat diri kita. Ya. Ini cara yang simple, tapi teman-teman coba lakukan kalau di depan kaca. Belajar memotivasi diri, melihat hal positif. Lihat depan kaca. Saya adalah orang yang semangat. Jangan saya orang lemes, capean, ngantukan, ya aduh gitu kan. Terus ya nggak langsung kemampuan itu mempengaruhi kita, akhirnya kita tidak produktif. Nah, berikutnya adalah moral ability. Moralitas, ya, bicara moral tidak jauh-jauh dengan yang hubungan dengan keyakinan kita tentang agama, kejujuran. Ya, saya pernah bekerja di suatu perusahaan 3 bulan, jujur aja. Itu fraud semua itu. Ya, itu bicara integritas. Kemudian generosity dan responsibility. Ini 3 hal yang simple, ya. Ya. Nah, kita lihat satu film lagi ya.
هذه ركنيه للاتسيو تلعب مقوسه، هدف اول، هدف اول للاتسيو في كره تستقر داخل الشباك وسط احتجاج وغادي نابولي. اللاتسيو سجل، لوكا باندي سيتجه باتجاه الحكم المساعد، الحكم القادم ليفورنو. هل سيضع نفسه في مشكلة في هذه الكرة وسط احتجاج من جانب لاعبي لاتسيو أمام دي سانتيس؟ سبب المشكلة هي لعبها بذكاء عالي جدا بذكاء كروي، ووضعها أبعدها عن خط سير حارس المرمى. هنا يعترف الحكم بأنه سجل كرة بيد. هنا يعترف طبعا. Arab ya. أعتقد أنقذ المباراة. Apa yang dilihat di situ kira-kira pelajarannya teman-teman? Ya. Belajar di situ. Bahwa seringkali terjadi kecurangan, tapi prinsipnya just be yourself. Bukan lingkungan yang mempengaruhi kita, tapi bagaimana kita yang mempengaruhi lingkungan. Ya. Kita nyebutnya mewarnai. It is not environment which can influence us, but it is us who can influence the environment. Jadi kita yang harus mempengaruhi lingkungan dengan cara berpikir, semangat, pantang menyerah, dan sebagainya. Itu yang disebut orang yang bagus. Di kondisi apapun tetap bagus. Ibarat berlian, berlian pun di dalam lumpur tetap berlian. Itu yang disebut kita harus punya karakter kuat, yang bagus, yang tidak dipengaruhi orang lain. Tapi kalau kita mau dipengaruhi lingkungan yang bagus, nggak ada masalah ya. Maksudnya ini konteksnya, jangan kita yang terpengaruh. Lebih seperti itu. Jadi kalau bicara leadership banyak teman-teman ya. Orang yang mensupport, mampu teamwork, kontribusi, ya, memastikan kesuksesan, mencapai goals, motivation, macam-macam, banyak banget. Tapi tetap salah satu penting adalah kemampuan influencing. Oke teman-teman, materinya sebenarnya ini materi banyak ya. Kalau materi keseluruhannya saya coba kompres yang poin-poin penting ya. Jadi nanti kalau ada waktu lagi dilanjut, masih ada waktu untuk tanya, jawab, diskusi. Secara materi sudah selesai. Nah, silakan ada pertanyaan, pendapat, fitnah, caci maki, umpatan dan sebagainya. Silakan. Silakan Raymond. Ya, silakan. Matis. Sama-sama. Cara untuk membangun leadership yang bagus gimana Pak Andis, step-stepnya? Leadership pertama dimulai dari diri sendiri Mas ya. Kita ngelihat dari tadi itu ada pertama dari secara fisik, intelektual, emosional ya, morality dan sebagainya. Tiap orang punya kelebihan kekurangan masing-masing dan itu ya itu adalah given. Tapi bagaimana caranya? Ya ini dimulai dari diri sendiri. Kita cari apa kelebihan kita. Hal itu apa yang menjadi kelebihan? Apa fisik? Kalau enggak, oke. Apa? Intelektual? Enggak juga sih. Moralitas? Bisa. Ya. Emosional? Ya betul. Moral dan sebagainya. Nah, jadi 6 komponen itu di tiap manusia ada, tapi ada yang kelihatan dan tidak. Nah, jadi nggak ada yang sempurna, semua itu sangat jarang. Ya. Pinter, tapi orangnya nggak tinggi, tapi jadi pemimpin. Nah, jadi kembali lihat apa kelebihan kekurangan diri kita dari 6 hal itu, maksimalkan di situ. Oh, saya kemampuan emosional bisa nih, maksimalkan. Itu menjadi fondasi. Nah, kalau mau belajar, oke, saya mau mencoba meningkatkan level leadership saya. Misalkan tampilan saya nggak bagus, jadi bagus. Berarti sudah mencoba level kedua. Moralitas saya, integritas, mungkin kurang. Saya coba tunjukkan deh. Berarti sudah level 3. Nah, jadi kita mulai melihat diri kita dari 6 itu. Nah, setelah kita bisa, ya, baru kita lebih mudah ke orang lain. Seperti itu, Mas Agus, simpelnya, ya.
Oke, siap. Siap. Terima kasih. Silakan, ada yang mau ditanyakan, sampaikan. Ya, ada banyak. Iya, silakan Pak Andri. Ya, saya ingin tanya mengenai gini. Jadi seringkali kita di suatu forum atau diskusi atau mungkin dalam suatu organisasi kita kumpul-kumpul, kita bahas suatu permasalahan di situ, kita selesaikan permasalahan di situ, ada sekiranya 1 atau 2 individu yang notabene-nya gimana ya, merusak atau mengacau forum tersebut. Itu kita mungkin sebagai seorang leader, pemimpin di situ, bagaimana sih treatmentnya kita untuk menghadapi orang-orang pengacau seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Mas Andri. Pertanyaan bagus. Ya, saya juga punya pengalaman seperti itu. Ya, kita tetap menjawabnya dari 3 pondasi itu ya, dari sisi emosional atau intelektual atau morality. Ya, saya punya pengalaman. Suatu ketika saya masuk di suatu perusahaan, saya pegang suatu region ya, waktu itu di Jawa Timur. Seperti biasa kalau kita orang baru masuk ya, regional manager kan pasti selalu membandingkan ini siapa nih, di sini ini siapa dan sebagainya. Sehingga di meeting pertama kali itu sekitar berapa orang ya, regional manager nasional ya, mungkin 15 atau 20 ngumpul setiap bulan sekali kan. Saya ikut yang keduanya karena yang pertama tidak ikut, yang kedua saya ikut. Di situ saya melihat ada 1 orang. Ya. Saya melihat orang ini sangat dominan, sangat percaya diri dan menganggap semuanya tidak sepintar dia. Dan nampaknya peserta juga banyak yang nggak suka sama dia. Ya. Jadi karena saya sebagai newbie masuk di perusahaan itu, saya melihat situasi dulu. Yang adalah mapping ya. Di mana nih orang-orang karakternya ya, sehingga saya bisa tahu gitu. Nah, di situ saya bapak satu itu, waduh, pokoknya kalau orang lain berkomentar salah semua sama dia. Yang penting pokoknya dia yang paling bener lah gitu. Dan kalau makan siang dia sendirian. Tapi pada sesi meeting berlangsung berapa menit, dia presentasi satu hal. Saya tidak melihat negatifnya di situ. Tapi saya melihat positifnya. Ternyata ada 1 poin yang menurut saya. Akhirnya apa? Setelah beliau sudah selesai presentasi, saya nanya dan memberi komentar. Dan saya memuji dia. Dan jujur saya memuji apa adanya, bukan karena ilmu ingin menginfluencing ya. Ternyata dia kaget. Mungkin dia berpikir, ini orang datang, kok malah muji saya gitu kan. Nggak takut apa dia sama gua gitu kali orang itu mikir ya. Kok saya memuji? Muji memang saya bagus, saya apa adanya. Tapi kalau saya lakukan memang gitu. Kalau memuji orang, saya puji depan orang lain. Tapi kalau misalkan orang itu yang nggak bagus atau tim kita nggak bagus, saya biasanya panggil ya coach and counseling. Ya, sama dengan kita, kalau kita dijelekan depan orang, harga diri bahasanya gitu. Tapi kalau puji, siapa yang suka? Nah itu apa? Berarti saya melakukan sentuhan emosional. Belum masuk adu-adu ilmu, nggak perlu. Ya. Jadi kita melihat, jadi pada saat kita tahu apa kelebihan kekurangan diri kita melihat orang lain, kira-kira apa yang bisa sentuh orang itu, dari intelektual, emosional, fisikal, moral, atau yang lain. Nah, jadi kita menginfluencing orang itu apa celahnya. Gitu Mas. Jadi fleksibel, kita bisa memainkan 6 itu tergantung orang yang kita hadapi. Ada lagi saya melihat orang lain nih. Wah, ibadahnya kayaknya racun gitu kan. Iya, saya ngomongin sama beliau yang ngomongin sesuatu yang dia senang. Moralitas. Akhirnya ya nyambung. Itu yang simpelnya seperti itu Mas. Jadi sentuhannya itu, dan umumnya siapapun ya, antara intelektual, emosional, physical, morality, sociability, yang paling sering kalau kita mampu menyentuh dari sisi emosional, rasa, ya, memotivasi, memuji, meyakinkan orang, itu orang lebih tersentuh. Semoga jawaban singkat ini bisa bermanfaat. Nggak usah khawatir Mas, kalau ada pertanyaan lagi masih banyak sesi-sesi berikutnya ya Mas ya, Mas Andri ya. Iya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sama-sama Mas Andri. Sama-sama Mas Andri. Mas Agung izin
materi poin-poinnya. Nanti materi ini Mas kita share di YouTube ya. Jadi linknya itu saya share, video ini sudah saya rekam, nanti saya share di YouTube. Jadi teman-teman yang nggak sempat ingin mengulangi lagi bisa nonton itu agar lebih mudah ya. Karena kalau nonton share PowerPoint nanti nggak dengerin dari asalnya bisa nggak sinkron gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada waktu, nggak apa-apa. Tadi banyak yang mau masuk tapi katanya error, saya nggak tahu juga, mungkin memang lagi error nih. Silakan, ada yang mau disampaikan? Bu Maria, salam kenal Bu. Bu Dia, terus siapa lagi nih? Mbak Mas Hestu, ya. Isma, Bulia, Bulia, Pak lagi ngomong anaknya Bulia. Ya. Oh iya, ini kalau nggak salah ya, ini Bulia Yuan, salah satu ketua alumni di ITB. Ya, nah, saya kenalin saja sekalian beliau ya. Kebetulan saya juga alumni ITB, teknik penerbangan. Nah, kita aktif di Ikatan Alumni ITB. Nah, ini Bulia ini salah satu ketua umum baru yang kemarin pemilu kemarin. Terima kasih sudah datang Bulia. Ya, salam kenal Bu Maria. Semoga materinya ini simpel ya. Jadi dari belasan materi yang ada itu saya kompres poin-poin utama di sini seperti itu. Sama-sama Bu Rina. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sudahi aja. Kalau ada pertanyaan silahkan.